Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mbak Hanik. Kali ini aku mau bikin donat kentang. Tanpa telur, tanpa mixer, dan tanpa ngulenin lama-lama. Gimana hasilnya ya? Oke, langsung aja kita review bahan-bahannya. Ini aku udah siapin kentang. Kentangnya sudah direbus terlebih dahulu sampai benar-benar empuk dan juga dihaluskan. Ini juga ada margarin. Boleh pakai margarin apa aja. Dan juga ada tepung terigu protein tinggi, biasa pakai cakra. Ini 500 gram. Dan juga ada ragi, SP. Untuk ragi dan SP ini aku biasa beli yang onan, jadi yang lebih murah meriah, nggak mesti harus pakai yang merek apapun, yang penting pengembang. Dan juga ini ada air, kurang lebih kita pakai 300 ml. Dan juga ini ada untuk hiasan toppingnya, ada selai coklat dan juga glaze strawberry. Untuk selai coklat boleh pakai glaze juga nggak masalah. Ini aku pakai yang lebih murah aja dibanding glaze. Dan juga ada Macy's, ini merek yang diamond ya. Kalau yang beli kiloan cari yang diamond. Oke, langsung kita eksekusi. Untuk 500 gram tepung terigu ini aku pakai 1 sendok makan ragi, setengah sendok teh SP, 2 sendok makan gula pasir. Lalu kentangnya ini kita masukkan juga. Setelah itu langsung aja kita aduk merata pakai tangan ya, gak usah pakai spatula, agak susah, agak berat, jadi langsung aja pakai tangan. Dan juga ini karena tanpa mixer jadi ya alami dengan tangan. Setelah agak tercampur, ini bisa kita tambahkan airnya. Aduk terus dengan tangan sampai benar rata tercampur. Kurang lebih 2 menit ini sudah tercampur, lalu tambahkan margarinnya. Dan aduk rata sampai kurang lebih 3 menit. Kalau sudah tercampur dengan rata, tapi adonan masih agak lengket, bisa ditambahkan terigu lagi sedikit demi sedikit sampai dirasa adonan tidak terlalu lengket. Setelah kurang lebih adonan seperti ini, bisa kita tutup dan diistirahatkan kurang lebih setengah jam suhu ruang. Setelah kurang lebih setengah jam atau menyesuaikan suhu ruang di sekitar masing-masing, ini adonan akan mengembang 2 kali lipat. Lalu siapkan margarin, ini tujuannya untuk mengolesi atau melumasi tangan agar tidak lengket nanti ketika membentuk adonan. Dan untuk alas adonan ini aku pakai kertas nasi yang sudah dipotong-potong. Dan juga ada terigu, ini agar adonan bentuk donat ini tidak lengket. Oke, cus kita bentuk adonan donatnya. Kalau untuk dijual lagi bisa pakai timbangan ya agar hasilnya bisa besar merata, tapi karena ini untuk konsumsi sendiri jadi aku ambil sekira-kiranya aja. Langkah pertama, oleskan semua telapak tangan dengan margarin. Lalu ambil secukupnya adonan. Dicubit-cubit sampai membentuk bulatan seperti ini agar bentuk adonannya lebih kalis. Gak usah terlalu lama, kurang lebih 10 detik, dan seperti ini langsung taburkan ke tepung terigunya. Setelah dibaluri tepung terigu, ini langsung kita simpan di atas kertas nasi ya, atau bisa sambil langsung digepeng seperti ini, atau nanti di saat sudah mengembang baru agak dipipihkan dengan tujuan agar mengeluarkan gelembung gas pada adonan. Lakukan berulang seperti yang tadi sampai semua adonannya habis. Nah, ini hasil setelah adonan semua dibentuk.
Jadi untuk yang step pertama tadi nggak usah nunggu resting ulang lagi, karena sambil ngabisin bentuk adonan sambil mengembangkan bagian yang pertama. Setelah sudah mengembang seperti ini, sudah siap digoreng. Sebelum digoreng, adonannya kita pipihkan terlebih dahulu agar mengeluarkan gas di dalam adonan. Lalu kita lubangi bagian tengahnya. Agar lubangnya lebih maksimal, ini kita ratakan kembali bagian lubang tengahnya, lalu bisa sambil kita putar-putar dengan kedua telunjuk. Kurang lebih seperti ini. Atau cara yang kedua, ini bisa langsung kita pipihkan dan lubangi bagian tengahnya tanpa harus diputar-putar gulung antara dua telunjuk, ya. Bagian atas bawahnya kita lubangi seperti ini. Nah, hasilnya juga lebih bagus. Lakukan hal yang sama seperti yang cara satu atau cara kedua. Ini setiap mau menggoreng adonannya. Kalau belum mau digoreng, jangan langsung dipipihkan atau dilubangi. Oke, kita siap menggoreng. Pastikan minyak benar panas dan kondisi api dengan keadaan kecil saja. Karena kalau apinya sedang atau agak besar, itu hanya akan mematangkan bagian luarnya tapi tidak matang dengan sempurna. Sambil dilihat bagian bawahnya, kalau bagian bawahnya sudah berubah warna coklat keemasan seperti ini, bisa dibalik. Kalau warnanya sudah merata seperti ini, bisa kita tiriskan. Kalau seumpama menggorengnya pakai teflon tanpa bolak-balik, ini hasilnya bisa seperti cincin ya, seperti ring. Tapi karena ini memakai kencing, jadi warna coklat emas ini merata. Taram, donatnya sudah siap. Ini ada sebagian adonan yang aku nggak lubangi karena emang sengaja buat bomboloni. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Tidak kempes, kembali seperti semula. Dan ini bagian bentuk yang untuk bomboloninya. Oke, kita siap menoping donatnya. Ini udah aku cairkan ya, selai coklatnya. Untuk selai coklatnya, kalau hasilnya mau lebih cair, ini yang lebih mudahnya, lebih simpelnya bisa disimpan di dalam magicom. Tapi kalau seumpama mau pakai air panas, ya juga gak masalah. Dan juga ada mesesnya. Ini adalah tambahan sprinkle dan juga choco chip ya, masih punya simpanan stok di kulkas ternyata. Dan juga ini gula halus untuk bagian si bomboloninya. Ini kita ambil satu bagian donat lalu dicemplungin ya. Dimasukkan bagian atasnya ke selai coklatnya. Lalu setelah merata bagian atas tercampur selai coklat, ini bisa dipakaikan atau ditaburi topping-topping yang lainnya ya, sesuai keinginan. Lebih tepatnya sesuai stok yang ada. Lalu ambil bagian donat lainnya, bisa dicampurkan ke glaze ataupun topping yang memang kita inginkan. Dan ini untuk variasi yang lainnya, dengan bagian atasnya juga menggunakan selai atau glaze.
Untuk bentuk variasi lainnya, ini aku pakai garpu ya, atau bisa pakai tusuk gigi, ini karena seketemunya aja. Ya kurang lebih seperti ini. Yes, finish. Ini sebagian yang sudah di topping, dan untuk bomboloninya maaf banget lupa ketek. Tapi ya cukup prakteknya, ya cukup dimasukkan ke dalam plastiknya si bomboloninya yang bagian bentuk bulat sempurna. Lalu setelah tercampur rata di dalam plastik, bisa dilubangi bagian atas ujungnya ini dan dimasukkan selai coklatnya dengan selai coklat yang sudah dibungkus dengan plastik. Jadi kurang lebih seperti ini ya cara pembuatan donat yang simple, praktis, dan bisa dibuat di rumah kapan aja, dan hasilnya juga lumayan ya. Walaupun secara tekstur masih lebih enak yang pakai telur dan juga susu. Cuma ini yang versi ekonomisnya dan semua bisa buat. Sekarang udah bisa kan bikin donat sendiri? Selamat mencoba, nikmati prosesnya, rasakan hasilnya. Bye-bye.